Kerajaan Tarumanegara atau Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah Pulau Jawa bagian barat pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi, yang merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang diketahui. Jayasingawarman melarikan diri dari penjajahan Maharaja Samudragupta dari kerajaan Magadha. Kerajaan Tarumanegara berasal dari dua kata, yaitu Taruma dan negara. Tarum sendiri memiliki arti tarum atau nila yang merupakan nama sungai yang membelah wilayah Jawa Barat, yaitu Sungai Citarum. Sedangkan negara memiliki arti kerajaan atau negara. Nah, kita lanjut ke latar belakang kerajaan Tarumanegara. Dalam catatan, kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Diraja Guru Jayasingawarman pada tahun 358. Yang kemudian digantikan oleh putranya Dharmayawarman pada tahun 382 hingga 395. Raja Jayasingawarman berkuasa dari tahun 358 hingga 382 Masehi. Setelah raja mencapai usia lanjut, raja mengundurkan diri untuk menjalani kehidupan kepanditaan. Raja pertapa Jayasingawarman bergelar Raja Resi. Nama dan gelar raja menjadi Maharesi Raja Diraja Guru Jayasingawarman. For your information, pendiri kerajaan Tarumanegara bukan berasal dari Nusantara, tapi berasal dari India, yaitu Raja Jayasingawarman. Raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Tarumanegara antara lain, yang pertama ada Jayasingawarman yang pernah memerintah pada tahun 358 hingga 382, dan dilanjut Dharmayawarman 382 hingga 395. Lalu yang ketiga ada Purnawarman 395 hingga 434. Lalu yang keempat ada Wisnuwarman 434 hingga 455. Lalu yang kelima ada Indrawarman 455 hingga 515. Lalu ada Chandrawarman 515 hingga 535. Lalu ada Suryawarman 535 hingga 561. Lalu yang ke-8 ada Kertawarman 581 hingga 628. Lalu ada Sudawarman 628 hingga 639. Lalu ada Hariwayang Sawarman 639 hingga 640. Lalu ada Nagajayawarman dan yang terakhir Linggawarman. Sistem pemerintahan dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi di Kerajaan Tarumanegara. Sistem sosialnya terdiri dari 3 kelas, yaitu bangsawan, rakyat biasa, dan juga budak. Di sini bangsawan memiliki hak istimewa, yaitu bisa mengenyam pendidikan dan juga bisa menjabat sebagai pemerintahan. Selanjutnya ada sistem politik. Sistem pemerintahan di Kerajaan Tarumanegara adalah monarki absolut, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan penuh. Lalu ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi pada Kerajaan Tarumanegara bergantung pada sektor pertanian, peternakan, perburuan binatang, dan perdagangan. Saat itu Raja Purnawarman menerapkan teknologi pengairan untuk memajukan pertanian dan perdagangan. Umumnya masyarakat Tarumanegara berdagang beras dan kayu jati. Berikutnya ada sistem pemerintahan. Saat itu raja memiliki kekuasaan absolut, namun raja juga dibantu oleh para pejabat atau menteri. Saat itu kerajaan menjalin hubungan-hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain. Prasasti Chaeruteun. Prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara pertama adalah Prasasti Chaeruteun. Prasasti yang ditemukan sekitar tahun 1863 silam ini ditemukan di desa Chaeruteun Ilir, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Pada prasasti ini ditemukan pahatan laba-laba cap telapak kaki Raja Purnawarman. Peninggalan kerajaan Tarumanegara. Prasasti kebun kopi. Prasasti kebun kopi ditemukan di desa Chaeruteun Ilir, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Prasasti ini ditemukan pada awal abad 19 oleh Belanda. Prasasti kebun kopi juga dituliskan dalam bahasa Sanskerta dengan gambar telapak kaki gajah yang diperkirakan sebagai tunggangan Raja Purnawarman. Prasasti ini diberi nama sesuai dengan tempat penemuannya, yakni berada di Kampung Batu Tumbuh, Desa Tugu, Koja, Jakarta Utara. Prasasti ini diperkirakan dibuat pada masa kejayaan kerajaan Tarumanegara saat diperintah Raja Purnawarman.
Prasasti Awi ditemukan oleh seorang arkeolog berkebangsaan Belanda bernama N.W. Huppermans pada tahun 1864 silam di kawasan hutan Cipaningkis, Bogor, tepatnya di Bukit Pasir Awi bagian selatan. Prasasti Cidanghiang atau juga dikenal dengan nama Prasasti Muncul ditemukan pada 1947 di Kampung Lebak, tepi Sungai Cidanghiang, Kecamatan Muncul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Prasasti batu yang ditulis dengan teknik pahat berisi pujian-pujian kepada Raja Purnawarman. Prasasti Muara Janten ditemukan pada 1864 silam di Desa Janten, Bogor, Jawa Barat. Prasasti ini memiliki kemiripan dengan Prasasti Awi, yakni terdapat gambar telapak kaki dan pahatan tulisan ikal. Meski demikian, isi tulisan dalam prasasti tersebut belum dapat disimpulkan oleh para ahli. Peninggalan Kerajaan Tarumanagara terakhir adalah Prasasti Jambu atau yang juga dikenal nama Prasasti Pasir Koleangkap. Prasasti ini ditemukan di kawasan perkebunan jambu di Bukit Pasir Koleangkap, Leuliang, Kabupaten Bogor. Kemunduran atau runtuhnya Kerajaan Tarumanagara. Yang pertama, perpecahan internal. Kedua, serangan kerajaan dari Sriwijaya. Dan yang terakhir, kurangnya pengawasan dari raja. Kemunculan Kerajaan Galuh yang menjadi pesaing baru tetapi masih bagian dari Kerajaan Tarumanagara. Pada akhirnya Kerajaan Galuh memisahkan diri dari Kerajaan Tarumanagara untuk menghindari perang saudara.